Pemirsa, bantuan terus berdatangan untuk pengungsi korban gempa Cianjur. Salah satu bantuan yang dibutuhkan warga saat ini adalah tenda yang layak. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MGN Sisilia Sinabariba dari salah satu posko warga di Desa Nagrak. Selamat siang, Sisil, bagaimana kondisi warga di tempat Anda melaporkan? Apakah bantuan di sana sudah cukup? Jason, selamat siang. Saat ini saya berada di salah satu posko pengungsian warga di Kampung Renyom, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Di sini warga memang sebagian besar sudah mendapatkan bantuan, baik itu dalam bentuk logistik maupun obat-obatan. Karena akses jalan sudah bisa dilalui menuju ke tempat ini sejak hari Rabu kemarin, dan hari ini juga warga sudah semakin banyak menerima bantuan, baik itu dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta, termasuk salah satunya tenda. Karena perlu diketahui, Jason, sebelumnya warga yang berada di sini tendanya menggunakan tenda terpal, namun saat ini sudah mendapatkan bantuan tenda yang lebih layak dan lebih kokoh, terutama ketika terjadi hujan dan juga angin kencang, dan salah satunya berasal dari Brimob. Saat ini saya bersama dengan Ibda Sutrisno dan Tonsar Resimen 2 Brimob. Pak Sutrisno ini yang tadi mengajak saya juga untuk melihat bagaimana kondisi di desa-desa lain ataupun di kampung-kampung lain di desa ini. Pak Sutrisno, hari ini pihak Brimob menyerahkan satu dua tenda. Apakah memang baru bisa aksesnya baru masuk ke sini atau seperti apa? Karena ini sudah memasuki hari keempat, Pak. Siap. Jadi baik dari masyarakat sudah membutuhkan tenda. Dari kemarin kita bantu menggunakan terpal. Sekarang sudah ada tenda bantuan dari Korbrimob Polri, yaitu tenda peleton untuk menampung warga masyarakat. Bisa dilihat sendiri masyarakat, ibu-ibu, anak-anak yang perlu bantuan tenda. Pak Trisno, apakah memang baru bisa dilakukan sekarang karena kemarin akses terbatas atau seperti apa, Pak? Baik, jadi akses terbatas, jadi baru kali ini bisa didirikan tendanya. Memang aksesnya ya. Pak Trisno, kita tadi memutar-mutar juga melihat bagaimana proses evakuasi berlangsung. Yang menjadi hambatan utama dari tim SAR Brimob maupun tim SAR gabungan lainnya itu apa, Pak, untuk proses evakuasi dan distribusi? Baik, yang jadi kendala adalah alam. Jadi tiba-tiba hujan, tiba-tiba gempa, itu yang menjadi kendala kita. Jadi kita kan nggak bisa kerja fokus karena ada gempa itu. Pak Trisno, sudah masuk hari keempat, begitu. Apa yang masih menjadi fokus utama? Apakah evakuasi, apakah distribusi, atau ada fokus yang lain yang sudah ditentukan? Siap, jadi sementara ini kita bantu masyarakat dulu, mendirikan tenda, terus air, ini sanitasi air ini kan untuk MCK. Oke. Pak Trisno, tadi disebut ada hambatan cuaca, kemudian gempa susulan. Bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh tim gabungan di lapangan, Pak? Baik, antisipasinya kita kalau cuaca tidak mendukung, kita tarik dulu pasukan. Setelah cuaca baik, kita lanjutkan. Oke. Pak Trisno, terakhir dari saya, bagaimana kemudian teknis pengerjaan di lapangan bagi tim SAR Brimob? Apakah menunggu laporan dari masyarakat atau memang patroli setiap hari? Jadi kita patroli dan mencari dan menerima laporan dari masyarakat RT, RW, dari Pak Camat, kita tampung, baru kita kerjakan. Artinya kalau masyarakat menemukan tim Brimob di lapangan dan mereka membutuhkan bantuan, bisa langsung merapel? Langsung bisa kita bantu, Jadi tidak perlu menunggu, langsung minta tolong kita datang. Artinya siapapun masyarakat yang membutuhkan bantuan dan menemukan tim Brimob di lapangan bisa langsung melapor? Bisa melapor. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sutrisno atas penjelasannya dan juga kerja keras dari seluruh tim pada hari ini. Dan ini, Jason, adalah gambaran bagaimana kondisi dari warga di Kampung Renyom ini di Desa Nagrak setelah pihak dari Brimob mendirikan tenda yang memang kami bisa melihat jauh lebih kokoh. Karena hari ini, Jason, terjadi hujan yang cukup deras, dan kalau misalnya tenda mereka hanya dalam bentuk terpal saja, sangat mengkhawatirkan dan sangat tidak layak karena mereka akan berada di atas tanah yang becek, lembek, dan juga basah. Tentu ini akan berdampak juga terhadap kesehatan warga. Sejauh ini distribusi bantuan logistik sudah diterima oleh warga. Tim medis juga diharapkan dapat terus melakukan pemantauan dan juga pemeriksaan terhadap warga setiap harinya, karena tentu diantisipasi nanti munculnya keluhan-keluhan kesehatan, baik itu gangguan pernafasan maupun gangguan kulit. Namun yang pasti saat ini yang dibutuhkan oleh warga adalah bantuan untuk air bersih untuk aktivitas mereka sehari-hari, karena di sini cukup banyak juga anak-anak, bayi, dan juga balita yang berada di posko ini. Demikian, Jason. Ya, Sisil, sebelum mengakhiri laporan, apakah Anda juga menemukan ada warga misalnya balita atau ada ibu hamil di sana yang mengalami keluhan-keluhan sakit penyakit tertentu yang butuh penanganan khusus?
Iya, Jason, untuk keluhan kesehatan memang kami tadi mendengar tidak hanya di kampung ini, untuk di Kampung Renyom ini memang bantuan tim medis sudah diberikan, baik itu dari pihak Brimob, juga sudah menurunkan tim medis untuk memeriksa kesehatan, juga sudah ada posko darurat kesehatan yang juga sudah didirikan. Tidak jauh dari sini, 500 meter dari posko ini juga sudah disiapkan, artinya warga yang hendak melapor kesehatan, gangguan kesehatan bisa menuju ke lokasi itu. Sebagian besar laporan kesehatan, keluhan kesehatannya adalah sesak nafas dan juga gangguan kulit, mulai dari gatal-gatal, dan juga untuk ibu hamil. Kemarin Jason, kami di salah satu desa yang lain, di desa Mangunkerta, memang menemukan ada ibu hamil tua 9 bulan, dan beruntung memang sudah ada bidan yang setiap hari mengecek kondisi. Namun ada satu desa yang tadi kami juga datangi, desa Padawarek. Di sana ada ibu berusia kandungan 5 bulan yang memang belum mendapatkan jangkauan dari tim medis karena akses ke sana yang harus berjalan kaki, sehingga diharapkan nanti melalui pemberitaan ini tentunya tim medis dapat melihat langsung kondisi dari warga yang berada di desa Padawarek dan juga desa-desa lainnya yang poskonya tidak berada di pinggir jalan besar, Jason, karena harus melalui akses jalan kecil-kecil, sehingga tim medis ataupun tim relawan nantinya bersama-sama bekerja untuk kita menuju ke lokasi yang kecil-kecil yang belum mendapatkan akses tersebut. Demikian, Jason. Terima kasih Sisilia Sinabariba atas laporan langsung Anda. Semoga warga di sana tetap mengutamakan keselamatan dan juga kesehatan. Selamat kembali bertugas dan utamakan keselamatan Anda.